Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis unsur pembangun puisi dan menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memudahkan kita belajar, silahkan mengunduh atau mendownload aplikasi Buku Bahasa Indonesia kelas 10 di Play Store. Seperti ini caranya. Dalam menulis puisi, penyair harus cermat memilih kata-kata atau diksi agar dapat mewakili makna yang ingin disampaikan dan dapat menimbulkan efek estetis atau keindahan. Diksi yang dipilih penyair berdasarkan aspek makna, efek pengucapan, dan mewakili pikiran dan perasaan penyair. Diksi muncul karena ada makna kias, lambang, dan persamaan bunyi atau ritma. Berikut penjelasannya. Makna kias atau konotatif. Perhatikan puisi berikut. Larik binatang jalang dari kumpulannya terbuang, artinya orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Penyair memilih kata binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan yang berlaku. Dalam kehidupan nyata, orang-orang seperti ini menjadi orang yang terbuang, tidak diakui keberadaannya. Lambang atau simbol. Dalam puisi, banyak digunakan lambang, yaitu penggantian suatu hal atau benda dengan benda lain. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, atau nasional. Ada juga yang bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia. Misalnya, bendera adalah lambang identitas negara. Bersalaman adalah lambang persahabatan, pertemuan, atau perpisahan. Nah, perhatikan puisi berikut. Dari puisi tersebut, kata kandang menjadi simbol rumah. Penyair memilih kata kandang
karena merupakan simbol tempat tinggal bagi binatang piaraannya. Dan di dalamnya tersedia kebutuhan pangan yang cukup bagi binatang piaraan tersebut. Sama seperti rumah orang tua yang menjadi tempat berlindung bagi anak-anaknya. Di dalamnya, anak-anak mendapat kasih sayang dan semua yang ia butuhkan. Persamaan bunyi atau rima. Pemilihan kata di dalam sebuah baris puisi ataupun dari satu baris ke baris yang lain mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang harmonis. Perhatikan puisi berikut ini ya. Doa, karya Hairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, aku hilang remuk bentuk. Remuk. Dalam puisi tersebut, penyair memilih kata-kata yang secara bunyi menghasilkan persamaan bunyi yang membuat puisi tersebut semakin indah saat dibaca. Secara vertikal, persamaan bunyi pada akhir baris dalam satu bait. Jenis-jenis rima yaitu rima sejajar berpola A, 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 A. Rima kembar berpola A, A, B, B. Rima berpeluk berpola A, B, A, B. Rima bersilang berpola A, B, A, B. Nah, secara horizontal yaitu persamaan bunyi pada setiap kata dalam satu baris. Jenis-jenis rima yaitu aliterasi, yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris. Asonansi, yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Menjelaskan imaji dalam puisi. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian sehingga kata menjadi konkret. Jenis-jenis imaji dalam puisi yaitu 1. Imaji visual, seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Perhatikan puisi berikut ya. Imaji auditif, artinya seolah-olah objek yang dicitrakan dapat didengar. Perhatikan lagi puisi berikut ya. Tiga, imaji taktil, mampu mempengaruhi perasaan pembaca. Yuk kita simak puisinya. Mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Contoh kata salju yang berwarna putih dan rasanya dingin bisa digunakan untuk menyampaikan makna kias tentang kesucian, kehampaan, dan rasa dingin. Dari konsep itu, penyair bisa memilih kata salju untuk menggambarkan rasa rindu. Rasa rindu hanya tumbuh pada seseorang yang cintanya suci, tetapi menimbulkan kesedihan di hati yang mengalaminya. Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair.
Nah, kita simak puisi berikut ya. Kata-kata konkret pada puisi tersebut, kuku besi diartikan sebagai kaki kuda. Kulit bumi diartikan sebagai jalan yang tidak teraspal. Surai bau keringat basah diartikan sebagai perjalanan yang sangat melelahkan. Jenawi diartikan sebagai samurai. Pun telanjang diartikan sebagai keadaan siap berperang. Menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait, juga sebagai salah satu unsur pembentuk irama. Sedangkan irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Baik rima maupun irama dapat menciptakan efek musikalisasi pada puisi, sehingga menjadi indah dan enak didengar meskipun tanpa dilagukan. Berdasarkan jenis bunyi yang diulang, ada 8 jenis rima irama, yaitu rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Rima tak sempurna pada bagian suku kata terakhir. Rima mutlak pada 2 kata atau lebih secara mutlak. Rima terbuka pada suku akhir terbuka atau dengan vokal sama. Rima tertutup pada suku kata tertutup atau konsonan. Rima aliterasi pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Rima asonansi pada asonansi vokal tengah kata. Dan rima disonansi pada huruf-huruf konsonan. Mari kita perhatikan puisi berikut ini. Sekarang, yuk kita masuk materi berikutnya, yaitu menulis puisi. Menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan. Salah satu sumber menulis puisi yang paling mudah didapatkan adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah dibaca, didengar, dilihat, dirasakan, atau dialami. Berikut ini contoh puisi yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penyairnya. Yuk kita simak. Puisi tersebut ditulis berdasarkan pengalaman batin penyairnya. Penyair ingin mengungkapkan perasaan dan pemahamannya tentang hakikat dirinya, serta bagaimana dia menjalani kehidupannya. Simak lagi puisi berikutnya. Pada puisi tersebut, penyair ingin berbagi pengalaman religiusnya dengan pembaca. Pada suatu saat, ia begitu dekat dengan Tuhan. Pada saat yang lain, ia merasa tidak berarti di hadapan Tuhan. Nah, sekarang tulislah sebuah puisi yang berisi ungkapan perasaanmu terhadap sesuatu. Misalnya, rasa sayang pada kedua orang tua, rasa optimisme menghadapi masa depan, kebahagiaan menjadi satu keluarga besar dengan teman-teman sekelas, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai menganalisis unsur pembangun puisi dan menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya.
Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.